rapid assessment untuk rumah sakit RSUD dengan tim dari AFPS Association of Earthquake Engineering dari Prancis. Ketuanya adalah Maswa bersama dengan tim PUPR, IDIN, ITB sama Badan Geologi. Mungkin pertama dari Maswa akan menyampaikan beberapa insight-nya. To make after the earthquake, then there is a quick assessment, and then the second assessment is a very detailed assessment, and then we can choose how each building is okay or not, to start the construction process, and then to put people in the buildings. I'm impressed with how fast it is going. Jadi dari Contoh menyampaikan bahwa beliau sangat impress sekali dengan prosedur yang sudah dimiliki oleh RSUD dan juga betapa cepat penanganan yang dilakukan pada saat gempa, dengan cepat melakukan asesmen pertama untuk rapid assessment awal, disusul dengan asesmen yang kedua untuk asesmen yang detail beserta pihak beserta dengan PUPR dan kontraktornya untuk cepat menangani proses rekonstruksi dari rumah sakit ini. Ini 2 bulan setelah kejadian dan menurut beliau penanganannya itu sangat cepat sekali dilakukan oleh RSUD sehingga beliau sangat impresif. It seems that the building are still okay. There is no structural damage, but only damage on the walls and the partition walls. So it means that the construction of the school is good, and just need to improve the secondary elements like the walls and the partition walls, which can improve the safety of the hospital and make it function at any time. Jadi beliau melihat bahwa struktur rumah sakit ini sangat baik sekali. Kerusakannya rata-rata terjadi pada dinding dan juga pada partisi dan juga arsitektural dari rumah sakitnya, sehingga penanganannya juga untuk aspek-aspek yang sifatnya bukan yang major structure. Jadi itu hal yang sangat bagus. Do you have any message? Yes, it's still going on, and with this technology, our process seems to be very efficient. You can see that the hospital is still running and it's good, and may improve the earthquake safety. Ini menurut beliau ini contoh rumah sakit yang sangat baik secara struktur dan juga prosedurnya, bisa menjadi contoh juga untuk rumah sakit yang lainnya bahwa struktur rumah sakit harus sangat baik. Kalau ada kerusakan ini kerusakannya bukan yang main structure-nya tapi retakan-retakan pada dinding dan lainnya, dan juga penanganan tanggap daruratnya itu sangat baik dan sangat cepat sekali. Nah, ini menjadi salah satu pembelajaran termasuk untuk beliau juga dan bisa diikuti oleh pihak lainnya. Ya, saya tentunya atas nama Kementerian PUPR mengucapkan terima kasih pertama juga kepada Rumah Sakit RSUD yang sudah menerima kami untuk bisa meninjau, ya, dan juga kepada Satker dan juga vendor yang sudah juga memberikan penjelasan secara detail, ya, baik itu di rumah sakit pada saat penanganan darurat, ya, penyelamatan pasien dan sebagainya, dan juga teman-teman tim dari PUPR, ya, yang sudah juga begitu cepat untuk bergerak mengatasi akibat dampak daripada bencana ini, ya, termasuk dalam hal ini adalah dalam rangka kita merekonstruksi rumah sakit yang menjadi salah satu sarana yang sangat vital untuk baik itu bencana maupun untuk keadaan normal. Terima kasih, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Jody. Ada sedikit tambahan dari Mas. Special thanks to the
be there and the brain which make all this visit and cooperation working. Special thanks for that. Mungkin kami juga mewakili Pusat Studi Gempa Nasional. Di sini Pusat Studi Gempa Nasional itu mungkin setara dengan AFPS di Prancis. Pusat Studi Gempa Nasional difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak, mewadahi pakar-pakar gempa dari berbagai institusi. Kami di sini hadir dari BRIN, dari Badan Geologi, dari Institut Teknologi Bandung, bersama-sama dengan Kementerian PUPR, BMKG dan lembaga lainnya, mencoba mempelajari dari mulai sumber gempanya dan implikasinya terhadap bangunan gedung, termasuk infrastruktur seperti rumah sakit dan juga nantinya bagaimana pengembangannya sehingga bisa cukup ke seluruh. Mungkin dari Badan Geologi dulu. Silakan sedikit Pak. Dr. Supraptoyo, ini ahli gempa yang melakukan survei gempa dan dampak geologinya sejak setelah gempa. Bahasa Indonesia? Enggak, sampai. Ya mungkin singkat aja. Jadi pertama-tama bahwa rumah sakit ini kan termasuk yang dan konsentrasi banyak orang, kemudian juga gedung tinggi. Kita punya pengalaman kasus gempa Padang 2009, di mana waktu itu tempat evakuasi terkumpul di lantai dasar. Apa yang terjadi? Hotel Ambacang kolaps dan korbannya cukup banyak. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ini, bagi pasien yang berada di lantai 3, 4, atau 5, itu apa yang harus dilakukan. And so I think we get the good learning about the earthquake during the people lies in the high building. For example, in Padang earthquake in 2009. And the evacuation road is the first floor, and the hotels collapsed by the electricity. So the victim more than 100 people died by the. So I think the good experience for the mitigation of effort. What they do, people that still lies in the third, fourth, or fifth floor. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Supraptoyo. Berikutnya mungkin dari ITB ada Pak Dr. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada PUPR, tim Prancis dan juga rumah sakit. Mungkin pesan kami yang terutama buat pihak rumah sakit Pak ya, bahwa SOP itu ada untuk dilakukan simulasi secara kontinu. Ya, jadi kalau misalkan hanya SOP tapi tidak pernah ada simulasi yang dilakukan minimal setahun sekali, maka itu akan menjadi sesuatu yang hanya dokumen, tidak ada pelaksanaan secara real. Nah, jadi harapan kami tentu ada pelatihan-pelatihan atau simulasi yang dilakukan, setidaknya 1 hari simulasi latihan siapa yang memegang incas pada saat itu, ya. Siapa yang kemudian menghandle gedung ini, siapa yang menghandle gedung lainnya, seperti itu. Dan siapa yang menghandle pasien keluar, misalkan. Siapa yang mengatur organisasi di gedung ini. Itu harus jelas dan harus dilatih, karena kita tidak tahu bahwa kejadian gempa itu akan terjadi siang, malam, pagi, atau bahkan dini hari sekali. Mungkin itu saja, dan mungkin mengingatkan juga di Bandung kami ada Badan Geologi, ada BRIN, ITB. Tentu sekiranya kami dimintakan pertolongan atau menghubungi kami, tentu lebih dekat, silakan saja, SPR juga. Jadi praktis wilayah ini dekat dengan beberapa praktisi kegempaan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak. Dari BRIN mungkin di sini ada ahli sipil Pak Fauzi, Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
setelah melakukan asesmen building yang ada di rumah sakit ini secara umum memang struktur utama dari rumah sakit ini sangat luar biasa, mantap sekali Pak. Jadi memang itu kita harus akui sebagai apresiasi kita bahwa memang infrastruktur kita dari tahun ke tahun sudah semakin membaik. Kalaupun memang ada kerusakan, saya pikir hanya kerusakan di sisi arsitektural saja. Mungkin ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi ya, memang safety drill itu perlu dilakukan Pak, dan lebih sering dan lebih baik. Seperti kejadian gempa kemarin yang Bapak ceritakan tadi, pas kejadian lagi safety drill, itu sudah luar biasa berarti Pak. Jadi saya pikir demikian ya, kalau untuk strukturnya tidak ada kerusakan berarti. Cuman hal-hal yang perlu diperhatikan itu memang utilitas Pak, karena dalam bencana itu tuh sangat berbahaya kalau kita tidak membangunnya dengan well prepared. Saya rasa demikian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup saya mewakili Presiden beringin juga ada 3 hal barangkali apresiasi dan juga hal yang nanti sekiranya bisa dilanjutkan oleh rumah sakit ini dan dibagikan ke rumah sakit lainnya Pak, karena ya saya juga waktu ke Romo, ke Palu melihat RSUD-nya jauh lebih parah dari RSUD ini. Kalau RSUD ini kan strukturnya sangat baik yang tadi disampaikan, sehingga keberfungsiannya juga menjadi cukup repot di Romo dan di Palu. Nah, RSUD ini menjadi contoh bagaimana bangunannya sudah mengikuti standar yang sangat baik, strukturnya tetap tinggi, utilitasnya. Yang kedua, keberfungsiannya itu sangat dijaga. Begitu kejadian mati listrik misalkan, langsung generator rumah sakit itu bisa nyala. Kemudian pasien-pasien juga berhasil langsung dievakuasi dengan tenda-tendanya. Dan yang ketiga adalah memiliki SOP tadi itu kan sudah ada SOP-nya, nanti mungkin bisa dievaluasi, dilihat, dan kalau boleh kan nanti bisa menjadi contoh juga untuk rumah sakit yang lain gitu. Karena saya juga beberapa kali ke RSUD itu juga SOP-nya ada yang kayaknya mengejar sekenaknya gitu. Kalau yang ini, tapi juga saya penasaran pengen lihat seperti apa ya, karena penanganannya juga menurut saya keberfungsiannya itu kan bukti dari turunan SOP-nya yang dia berfungsi dan juga timnya yang sangat berjalan gitu. Jadi kayaknya masalah fasilitasnya, kemudian ada kebijakan dan support pendanaannya, tapi juga ada edukasi SOP yang berjalan. Menurut saya itu menjadi sebuah pembelajaran yang rasanya perlu kita bagikan juga ke RSUD lainnya, dan juga mudah-mudahan itu bisa cepat kembali dengan lancar, dan karena kita masih ada potensi gempa-gempa yang lebih besar, mudah-mudahan juga akan tetap bertahan RSUD ini dan menjadi tempat berlindung orang-orang sekitarnya. Terima kasih banyak untuk pihak rumah sakit, untuk PR dan